Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hari itu, seperti biasa, aku duduk di ruang tamu rumah kecil kami, memandangi foto keluarga yang tergantung di dinding. Ayah dan ibu tersenyum dengan hangat di sampingku, saat aku masih kecil dan polos. Wajah mereka penuh kebahagiaan, tanpa beban. Tanpa tahu bahwa masa depan akan mengubah segalanya. Aku teringat masa-masa kecil yang cerah, saat mereka selalu ada untukku. Ayah selalu pulang dengan cerita baru, dan ibu akan menyiapkan makan malam dengan penuh cinta. Aku adalah anak yang sangat disayangi, dan aku tahu itu. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai berubah. Aku tumbuh menjadi remaja yang keras kepala, yang merasa lebih tahu segalanya. Ayah dan ibu yang selalu memberi nasihat baik, aku anggap sebagai hal yang mengganggu. Aku mulai mendengarkan teman-teman yang lebih banyak mengajarkan kebebasan tanpa batas. Kehidupan malam, pergaulan bebas, dan kebohongan menjadi bagian dari kehidupanku yang aku anggap lebih seru. Aku mulai menjauh dari orang tua, menutup telinga untuk setiap kata yang mereka ucapkan, dan berusaha hidup sesuai keinginanku. Suatu malam, aku pulang larut. Ayah dan ibu sudah tidur, tetapi lampu ruang tamu masih menyala. Aku tahu mereka menungguku. Ketika aku memasuki rumah, ibu terbangun dan bertanya dengan suara lembut. "Kenapa kamu pulang malam, Nak?" Aku hanya menggelengkan kepala, tidak memberi penjelasan, bahkan tidak mencoba berbicara. Aku ingin menghindar dari semua pertanyaan yang bisa membuatku merasa bersalah. Ayah juga terbangun dan melihatku dengan tatapan yang berbeda. Bukan marah, tetapi lebih seperti rasa khawatir yang mendalam. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya ayah pelan. Aku hanya menjawab dengan anggukan, lalu pergi menuju kamarku tanpa sepatah kata pun. Malam itu, ada rasa kosong yang meresap dalam hatiku. Aku tahu aku telah menyakiti mereka, tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku terus berjalan dalam jalanku, semakin jauh dari mereka, semakin jauh dari rumah. Tapi di dalam hati, entah kenapa, rasa bersalah itu terus menghantui. Mungkin karena aku tahu, di dalam setiap tatapan mereka, ada cinta yang tulus dan penuh pengharapan. Tapi aku tidak bisa merasakannya, atau bahkan tidak mau merasakannya. Aku mulai lebih sering pulang larut, dan percakapan kami semakin jarang. Aku mulai lebih nyaman dengan teman-temanku yang sering memberi kebebasan, tanpa batasan. Aku ingin bebas, ingin merasa bahwa aku bisa hidup tanpa campur tangan siapapun, termasuk orang tuaku. Namun, di balik kebebasan yang aku cari, aku merasakan ada sesuatu yang hilang. Rasa cinta yang dulu aku terima dari ayah dan ibu perlahan menghilang, seiring dengan semakin jauhnya aku dari mereka. Mereka hanya bisa memandangiku dari jauh, menunggu waktu yang tepat untuk berbicara denganku. Namun aku tidak pernah memberi mereka kesempatan. Aku seringkali mendengar tangisan ibu dari kamar, namun aku berpura-pura tidak mendengarnya. Aku merasa takut. Takut jika mereka mengetahui betapa aku telah berubah. Takut jika mereka akan kecewa dan meninggalkanku. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara menghentikan rasa bimbang ini. Waktu berlalu, dan hidupku semakin tenggelam dalam kebiasaan yang merusak. Teman-temanku semakin berpengaruh, dan aku merasa semakin jauh dari keluarga. Malam demi malam aku habiskan dengan mereka, terjerumus dalam dunia yang gelap dan penuh kenikmatan sesaat. Aku tak peduli dengan dunia yang ada di luar sana, yang menunggu dengan harapan bahwa aku akan kembali ke jalan yang benar. Tapi semakin jauh aku melangkah, semakin dalam aku tenggelam dalam penyesalan. Suatu malam, setelah pulang dari sebuah pesta, aku mendapati rumah dalam keadaan sepi. Ibu dan ayah sudah tidur, atau mungkin mereka juga sedang menunggu aku pulang. Aku merasa kesepian, meski di tengah keramaian dunia luar. Aku duduk di ruang tamu, mengingat kembali setiap momen indah yang pernah aku habiskan bersama mereka. Namun, saat itu, aku merasakan perasaan yang tak pernah kuinginkan muncul. Rasa bersalah yang begitu mendalam. Rasanya seperti ada beban besar yang menekan dada. Aku tahu,
Aku telah mengkhianati kepercayaan mereka. Aku sudah membuat mereka merasa kecewa dan terluka, dan aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Keesokan harinya, aku terbangun lebih awal. Ayah dan ibu masih tertidur di kamar mereka. Aku merasa ingin berbicara, ingin meminta maaf atas semua yang telah aku lakukan. Tapi saat aku membuka mulut, kata-kata itu tidak keluar. Perasaan takut dan malu menguasai diriku. Apa yang harus aku katakan? Bagaimana aku bisa meminta maaf setelah semua yang telah aku lakukan? Aku mulai merasa bahwa segala yang aku lakukan selama ini, semua kebebasan yang kucari, ternyata tidak membawa kebahagiaan apapun. Malah, kebahagiaan itu terasa semakin jauh. Ada yang lebih penting, lebih berarti dari semua itu, yaitu orang tua yang selalu mendukungku tanpa syarat, meskipun aku selalu mengabaikan mereka. Hari itu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah lebih awal. Aku ingin berbicara dengan mereka, ingin mengungkapkan semua perasaan yang telah lama terpendam. Aku ingin memperbaiki hubungan yang rusak, meskipun aku tahu itu takkan mudah. Namun, saat aku sampai di rumah, ada sesuatu yang aneh. Tidak ada suara ibu atau ayah. Tidak ada senyuman hangat yang menyambutku seperti dulu. Semua terasa hampa, sepi. Aku langsung menuju kamar mereka, dan apa yang aku temui membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Ibu terbaring di ranjang, wajahnya pucat, matanya terpejam, dan tubuhnya terlihat lemah. Ayah duduk di sampingnya, wajahnya penuh kecemasan, namun ada sesuatu yang lebih dalam, seakan ada perasaan yang lebih besar yang sedang berperang dalam dirinya. Ketika aku mendekat, aku bisa merasakan udara yang dingin dan hampa. Semua yang terjadi begitu cepat. Ayah melihatku, dan aku melihat tatapan penuh kepedihan di matanya. Ibu sakit, nak, katanya dengan suara berat. Kami tidak tahu berapa lama lagi waktu yang kita punya. Dunia rasanya berhenti sejenak. Waktu seolah berhenti berputar, dan aku merasa seolah terjebak dalam ruang hampa. Ibu yang selalu penuh semangat, yang selalu mengingatkanku untuk tidak melakukan hal bodoh, kini terbaring lemah. Aku merasa seperti orang yang paling bodoh di dunia. Semua yang aku lakukan, semua waktu yang aku sia-siakan, kini terasa seperti dosa yang tak terampuni. Aku ingin berkata sesuatu, ingin memeluk ibu dan ayah, tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya berdiri di sana, menatap mereka tanpa bisa melakukan apa-apa. Ayah menggenggam tangan ibu dengan lembut, mencoba memberikan sedikit kenyamanan di tengah penderitaannya. Aku bisa melihat betapa kuatnya cinta mereka, meskipun aku telah jauh dari mereka. Mungkin aku terlalu terlambat untuk mengubah semuanya. Namun, saat itulah aku tahu, hidupku sudah tidak sama lagi. Aku tidak bisa hanya berdiri di sini, menyesali masa lalu. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus meminta maaf. Aku harus memberi mereka bukti bahwa aku masih peduli, bahwa aku masih ingin menjadi anak yang mereka banggakan. Dengan langkah yang goyah, aku mendekati ibu dan ayah. Aku berdiri di samping tempat tidur ibu, dan dengan suara tertahan, aku berkata, "Ayah, ibu, maafkan aku. Maafkan semua kesalahanku. Aku telah jauh dari kalian, dan aku menyesal. Aku ingin kembali menjadi anak yang kalian harapkan. Aku ingin memperbaiki semuanya, sebelum terlambat." Ibu membuka matanya perlahan, dan meskipun tubuhnya lemah, senyuman kecil muncul di wajahnya. "Nak," katanya dengan suara yang lemah, namun penuh kasih. "Kami selalu menunggumu. Kami selalu berharap kamu akan kembali." Ayah menatapku dengan tatapan yang sulit diungkapkan. Mata itu penuh dengan air mata yang tak tertahankan, namun di balik itu, ada rasa cinta yang begitu dalam. Cinta yang tak pernah pudar meskipun aku telah berbuat banyak salah. Aku merasa, saat itu, bahwa mungkin belum terlambat untuk memperbaiki segalanya. Tapi aku juga tahu, aku harus berjuang keras untuk itu. Aku harus meminta maaf dan menunjukkan bahwa aku bisa berubah. Untuk ayah dan ibu. Setelah aku mengucapkan permintaan maafku, ada keheningan yang menenangkan, meski rasa cemas tetap terasa. Ibu terdiam,
Tetapi aku bisa melihat sorot mata lembutnya yang mulai memerah. Ayah hanya memegang tanganku erat, seolah dia mengerti betapa beratnya kata-kata yang baru saja kuucapkan. Aku merasa seolah ada beban yang sedikit berkurang, tetapi aku tahu itu baru permulaan. Membalikan semua yang telah terjadi tidak semudah itu. Beberapa hari berlalu, dan ibu masih terbaring sakit di tempat tidur. Aku menghabiskan banyak waktu di sampingnya, menemani dia yang lemah, mencoba membantu ayah dengan segala yang bisa kulakukan. Namun, meskipun aku berada di sana, ada rasa kehilangan yang menghantui setiap langkahku. Aku merasa seperti sedang mencoba untuk menebus waktu yang hilang, waktu yang aku sia-siakan dengan kebodohanku sendiri. Malam-malam yang dulu aku habiskan dengan teman-teman, kini aku habiskan dengan ayah dan ibu. Aku mendengar cerita-cerita mereka, tentang masa kecilku, tentang harapan mereka untuk masa depanku, yang dulu tak pernah aku hiraukan. Dan semakin banyak aku mendengarnya, semakin dalam penyesalan yang kurasakan. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di samping tempat tidur ibu, ayah datang dan duduk di sebelahku. Wajahnya terlihat lelah, namun di mata itu, ada keteguhan yang luar biasa. "Nak," katanya pelan, "kami tahu kamu berusaha. Kami tahu kamu menyesal. Tapi kamu harus tahu, ini bukan hanya tentang kesalahanmu. Ini tentang kita semua, tentang bagaimana kita bisa bertahan bersama." Aku menundukkan kepala, tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa kecil, tak berdaya, karena aku tahu banyak hal yang telah terjadi tak bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata. Aku ingin berubah. "Ayah, aku ingin kembali menjadi anak yang kalian banggakan," jawabku dengan suara yang hampir tak terdengar. Ayah mengangguk pelan. "Kami tahu itu, Nak. Tapi jangan biarkan penyesalan ini menghantui hidupmu selamanya. Yang paling penting sekarang adalah berjuang. Berjuang untuk membuat waktu yang tersisa berarti. Ibu, kami masih ada di sini untukmu. Jangan sia-siakan kesempatan ini." Aku merasa ada kekuatan yang timbul dari kata-kata ayah. Aku harus bertanggung jawab atas hidupku, harus memperbaiki semua kesalahan yang telah aku buat, meskipun itu takkan mudah. Tetapi aku tahu, jika aku ingin ibu dan ayah merasa tenang, aku harus berubah. Aku harus menjadi pribadi yang lebih baik, yang pantas mendapatkan cinta mereka kembali. Namun, di tengah kebahagiaan yang mulai kurasakan saat berada bersama mereka, sebuah kabar yang mengerikan datang. Dokter yang menangani ibu mengonfirmasi bahwa penyakit ibu semakin parah. Waktu yang kami miliki semakin terbatas. Aku merasa seperti dunia runtuh di sekitarku. Segala usaha yang aku lakukan seakan terasa sia-sia, karena aku tahu, ada kemungkinan aku akan kehilangan orang yang paling aku cintai dalam hidup ini. Aku menatap ibu yang sedang tertidur di ranjang rumah sakit, wajahnya yang lemah, namun tetap penuh kedamaian. Air mata tak bisa kuhentikan. Aku merasa putus asa. Aku ingin melakukan lebih banyak hal untuknya. Aku ingin memberi ibu kebahagiaan yang dia berikan padaku selama ini. Tapi waktu terus berjalan, dan aku hanya bisa berharap waktu berhenti, agar aku bisa menikmati lebih banyak momen bersamanya. Malam itu, aku duduk di samping ranjang ibu, menggenggam tangannya dengan erat. "Ibu," bisikku, "maafkan aku untuk semua kesalahan yang telah aku buat. Aku sangat menyesal. Aku ingin kamu tahu, aku sangat mencintaimu. Aku akan berusaha menjadi anak yang lebih baik, meskipun aku tahu itu takkan mengubah apapun." Ibu membuka matanya perlahan, tersenyum lemah. "Nak, yang penting adalah kamu belajar. Belajar dari masa lalumu dan tumbuh menjadi lebih baik. Kami bangga padamu. Walau apapun yang terjadi, kami hanya ingin melihatmu bahagia." Aku bisa merasakan cinta yang begitu besar dalam kata-kata ibu. Meskipun dia tahu waktu kami semakin singkat, dia tetap memberikan cinta dan pengampunan yang luar biasa. Aku merasa seolah dunia ini berhenti berputar, dan hanya ada aku, ibu, dan ayah. Kami bertiga, berdiri bersama dalam harapan yang masih ada. Namun, kenyataan yang sulit tetap datang. Keadaan ibu semakin memburuk. Setelah beberapa hari berjuang melawan sakitnya, pada suatu pagi yang kelabu,
Ibu akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di pelukan ayah. Kami semua hancur. Dunia rasanya runtuh begitu saja. Segala yang aku coba untuk perbaiki, kini terasa sia-sia. Aku tidak bisa lagi memberi ibu kebahagiaan yang dia layak terima. Tapi satu hal yang kuingat adalah kata-kata ibu, yang terus terngiang di telingaku. Kami bangga padamu, walau apapun yang terjadi. Dan dengan itu, aku tahu aku harus terus berjuang. Untuk ibu, untuk ayah, untuk diriku sendiri. Kehilangan ibu adalah hal yang paling berat yang pernah aku rasakan. Hari-hari setelah kepergiannya berlalu dengan sangat lambat. Dunia terasa seperti tempat yang kosong dan hampa, tanpa ibu di sisi kami. Aku merasa seolah-olah semua semangat yang ada dalam hidupku ikut pergi bersamanya. Semua penyesalan yang pernah aku rasakan tak cukup untuk mengembalikan waktu, dan kini aku hanya bisa berdiri di hadapan makam ibu, bertanya-tanya apakah ada cara untuk membuatnya bangga. Ayah tetap kuat, meskipun aku tahu dia sangat kehilangan. Setiap malam, aku melihatnya duduk di ruang tamu, menatap foto ibu dengan tatapan kosong, seakan-akan mencoba mengingat setiap detik yang telah dilalui bersama. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya, hanya kesedihan yang terpendam di dalam hatinya. Aku tahu, dalam kesedihannya, ayah mencoba untuk tetap tegar demi aku, demi keluarga kami. Aku berusaha untuk bisa menjadi lebih baik, seperti yang ibu harapkan. Tetapi terkadang, rasanya sangat sulit. Setiap kali aku merasakan keputusasaan, aku teringat pada ibu, pada pesan yang selalu dia berikan. Jangan biarkan penyesalan menguasaimu. Hidup adalah kesempatan untuk tumbuh. Kata-kata itu memberikan kekuatan, meskipun terkadang terasa seperti beban yang berat. Aku harus lebih baik, harus memperbaiki hidupku, dan membuat ayah bangga, membuat ibu bangga, meskipun dia tak ada lagi di dunia ini. Di luar, dunia terus berjalan. Aku kembali ke kehidupan sehari-hari dengan lebih banyak usaha. Aku bekerja keras untuk menebus waktu yang hilang, berusaha menjadi anak yang lebih baik, yang dapat membuat ayah bangga. Tapi ada kalanya, aku merasa ingin berhenti, ingin menyerah pada rasa sakit yang tak kunjung hilang. Aku ingin berbicara dengan ibu, ingin memeluknya dan mengatakan betapa aku menyesal. Tapi, ibu sudah tidak ada lagi. Suatu malam, saat aku duduk di ruang tamu, ayah datang duduk di sampingku. Kami duduk dalam keheningan yang panjang, tidak tahu harus berkata apa. Kemudian, ayah mulai berbicara dengan suara yang pelan dan berat. Ibu selalu percaya pada kamu, nak. Dan aku juga. Kami berdua tahu, kamu bisa melakukan hal-hal besar dalam hidupmu. Kamu punya kekuatan dalam dirimu, dan kamu bisa mengatasi semua ini. Air mataku mulai mengalir. Aku tak tahu bagaimana menjelaskan perasaan ini. Rasa sakit yang begitu mendalam, tetapi juga rasa syukur yang besar karena memiliki ayah yang luar biasa. Dia bukan hanya ayahku, tetapi juga sahabat terbaik yang selalu ada untukku, meskipun banyak kesalahan yang pernah aku buat. Terima kasih, ayah. Jawabku dengan suara tertahan. Aku tahu aku banyak membuatmu kecewa, tapi aku akan berusaha menjadi lebih baik. Aku janji. Ayah mengangguk pelan. Kamu tidak perlu meminta maaf lagi, nak. Semua orang pasti membuat kesalahan. Yang terpenting adalah kita belajar darinya dan terus maju. Itu yang ibu ingin kamu lakukan. Itu yang aku ingin kamu lakukan. Aku merasa sebuah beban yang sangat berat perlahan terangkat dari bahuku. Ayah bukan hanya memberiku harapan, tetapi dia juga mengajarkan aku bahwa hidup bukan hanya tentang penyesalan. Kehilangan ibu mengajarkan kami berdua untuk menghargai waktu yang tersisa dan untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Hari-hari berikutnya tidak langsung terasa lebih mudah, tetapi aku mulai belajar untuk menerima kenyataan. Ibu mungkin telah pergi, tapi cinta dan harapan yang dia berikan padaku tidak akan pernah hilang. Aku berusaha lebih dekat dengan ayah, menghargai setiap detik kebersamaan yang kami miliki. Mungkin tidak ada lagi ibu di sisi kami, tetapi kami masih punya satu sama lain. Aku tahu, perjalananku masih panjang. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, banyak kesalahan yang mungkin akan terus aku buat. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak akan menyerah.
Karena setiap langkahku ke depan adalah langkah untuk menghormati ibu dan ayah, untuk menjadi orang yang mereka impikan. Dan meskipun ibu sudah tidak ada lagi, aku tahu dia selalu ada di dalam hatiku. Dia tidak benar-benar pergi. Cinta ibu selalu ada, membimbingku dalam setiap keputusan, dalam setiap langkah hidupku. Itulah warisan terindah yang dia tinggalkan. Cinta yang tidak akan pernah pudar. Ayah, ibu, maafkan semua kesalahanku, bisikku di dalam hati, saat aku duduk di depan makam ibu. Aku akan terus berjuang, untuk kalian, untuk diriku, dan untuk semua yang kita lewatkan. Di tengah kesedihan yang mendalam, ada secercah harapan yang tumbuh. Aku tahu aku tidak sendirian. Ayah dan ibu akan selalu ada, dalam setiap langkah hidupku. Dan meskipun hidup tak selalu berjalan sesuai keinginan, aku yakin mereka akan selalu bangga padaku, seperti aku bangga memiliki mereka sebagai orang tuaku.